Oke, rekan-rekan, mari kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Kuliah siang hari ini akan menjadi kuliah terakhir untuk mata kuliah ini. Setelah hari ini, beberapa pertemuan mendatang itu kalian sudah mulai mengerjakan ujian akhir semester kalian, ya. Jadi saya akan memberikan waktu kepada kalian selama 2 minggu untuk mengerjakan UAS kalian dengan format yang memiliki kemiripan dengan ujian tengah semester kalian yang lalu. Jadi kalian akan menulis kira-kira 700 sampai 800 kata. Nah, 3 tema yang akan kalian diskusikan dalam paper adalah kalian bisa memilih 3 tema yang kita bicarakan setelah ujian tengah semester, ya, dari pertemuan 2 minggu yang lalu minggu yang lalu, dan yang terakhir ini tentang korporasi multinasional. Jadi nanti silahkan kalian mengakses lagi beberapa video yang sudah merekam kegiatan kita dengan 3 tema ini, dan silahkan kalian menemukan sebuah tema yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, papernya akan mulai dari sebuah studi kasus, ya. Jadi misalnya tentang tema hari ini, fenomena apa terkait dengan korporasi multinasional yang menarik perhatian kalian. Lalu kalian mengangkat sebuah kasus, sebuah isu, lalu kalian mendiskusikan isu ini berdasarkan literatur yang tersedia, baik di PPT yang saya bagikan kepada kalian, atau kalau ada sumber alternatif, kalian bisa menggunakannya. Lalu pengalaman pribadi kalian, ya, tanggapan pribadi kalian terhadap tema ini. Jadi kurang lebih tulisannya akan lebih ke sebuah refleksi akademik, ya. Jadi tidak sangat paper, mana kalian itu menempatkan diri di luar paper itu, tetapi kalian melibatkan diri di dalamnya. Dari memilih kasusnya, lalu pendapat pribadi kalian terhadap isu yang diangkat. Maka nanti silahkan kalian mengakses, ya, beberapa video yang sudah tersedia untuk kelas kita. Tema kita siang hari ini adalah korporasi multinasional. Beberapa hari terakhir ini menjelang Lebaran, terutama ada banyak diskusi, ya, soal masuknya TKA dari Cina terutama ke Indonesia di tengah kebijakan pengetatan, ya, dan kehadiran mereka itu dianggap relaksasi oleh mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan menerima TKA, terutama dari Cina selama PPKM ini. Dan tentu diskusinya bergulir sangat dinamis, ya, dari bahwa pekerja itu berasal dari Cina, itu sendiri nampaknya menjadi diskusi yang hangat, ya, dalam kehidupan berbangsa kita. Jadi ada stereotipe tertentu yang menurut saya kadang-kadang membelokkan pembicaraan, ya, dari isu utamanya. Maka kita mau melihat fenomena ini dari terutama kehadiran multinational corporation atau TKA atau modal asing ke Indonesia. Nah, mari kita mulai dengan pembicaraan bahwa ketika kita bicara tentang korporasi multinasional, salah satu kata kunci yang biasanya segera muncul adalah Silicon Valley. Mari kita mulai. Devi, silahkan mikrofonnya di-unmute. Kalau ada kamera bisa dinyalakan, silahkan dinyalakan. Devi, apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar kata Silicon Valley? Silahkan, Devi. Maaf Romo, saya baru join. Ya, saya tanya, Silicon Valley apa yang ada dalam benak kamu?
Silahkan dijawab, Devi. Silicon Valley. Apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar kata Silicon Valley? Mudah-mudahan kata Silicon Valley untuk anak-anak TI ya, bukan sesuatu yang terlalu aneh, terlalu asing, terlalu baru. Kalau kata ini menjadi terlalu asing, TI harus Tempat ya. startup besar, Romo. Apa? Tempat startup besar. Oke, apalagi yang bisa kamu ketahui selain bahwa itu menjadi lokasi startup besar? Apalagi, Devi? Mudah-mudahan kalian tidak blank ya dengan kata ini. Perusahaan teknologi besar ada di sana. Oke, startup, perusahaan, ya bolehlah karena ini kamu orang yang pertama ya yang menjawab. Saya berharap bahwa ada eksplorasi lebih lanjut. Dian Putra, Silicon Valley. Apa yang ada dalam benak kamu ketika kamu mendengar kata Silicon Valley? Halo Romo. Ya, Silicon Valley. Apa yang ada dalam benak kamu, Dian Putra? Tadi Devi sudah mulai bahwa Silicon Valley adalah lokasi di mana startup, korporasi-korporasi besar itu berada. Apalagi yang bisa kamu tambahkan? Alasannya dinamakan Silicon mungkin boleh Romo. Apa? Alasannya mungkin boleh ya. Alasannya kenapa dinamakan Silicon Valley? Ya, boleh. Nah, ini kenapa dipanggil Silicon Valley itu karena silikon adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk semikonduktor komersial. Karena di kawasan tersebut ada banyak perusahaan yang terlibat dalam industri semikonduktor dan komputer. Lalu itulah mengapa alasannya dikatakan seperti itu, Romo. Oke ya, jadi ini memang kawasan di Valley, lalu banyak menggunakan bahan silikon ya. Kebetulan kampus saya pusatnya di Silicon Valley ya, jadi saya lumayan tahu daerah itu, sering berkunjung ke sana. Oke, terima kasih Dian. Frisco, Adrian, apalagi yang bisa ditambahkan tentang kata Silicon Valley? Silakan, Frisco, Adrian. Mudah-mudahan kata Silicon Valley bukan kata yang asing ya di TI ya. Dan saya kira terutama dengan pengetahuan yang semakin luas ya dari pihak kalian, Silicon Valley mestinya sudah seperti Wikipedia ya buat kalian ya. Jadi kalian tahu banyak tentang itu ya. Oke, suara kamu belum terdengar, Frisco. Di ini dulu ya. Belum terdengar suara kamu. Kalau suara kamu ada masalah, silakan kamu ketik ya. Sambil nunggu Frisco, Adrian, Fernando. Silakan, Fernando. Apa yang bisa ditambahkan dari kata Silicon Valley? Bahwa itu adalah tempat startup, perusahaan besar, berada sebuah kawasan di mana silikon itu menjadi simbol ya dari kota itu. Apalagi Fernando? Ya, karena di daerah ini memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang komputer dan semikonduktor, Romo. Oke, bergerak dalam bidang komputer dan semikonduktor. Apalagi? Ya. Sering disebut nggak sih di kuliahmu Silicon Valley? Seperti agak asing, Romo. Agak asing ya. Ya. Padahal itu dunia TI ada di situ ya.
Tapi nggak apa-apa ya. Saya mungkin terlalu banyak mengandaikan banyak hal dibicarakan ya. Ada lagi, Fernando? Mungkin itu dulu Romo. Oke. Poin. Yosa Andika, Silicon Valley, apa yang ada dalam benak kamu, Yosa? Ini jujur ini bukan sesuatu yang awam di sekitar saya sih Romo. Saya baru dengar pertama sekali juga. Tapi kalau secara di Indonesia kan seperti itu mungkin kayak tambang Romo, tambang silikon gitu. Karena silikon sendiri kan ada di tabel periodik unsur kimia gitu. Oke ya, karena kelihatannya sebagian dari kalian masih sangat awam dengan Silicon Valley. Mari kita lihat sebentar agar kalian punya gambaran yang lebih hidup ya tentangnya. America's Silicon Valley, the capital of innovation and technology. It's where the World Wide Web began and where top tech companies are incubated. 42% of global investment in startups happens right here, within a 2-hour radius of San Francisco. It sounds really cliche, but I think there is the American dream. And then you come here and they're like, here, take $1 million. This melting pot of big money, big ideas, and big dreams draws the best and brightest minds from around the world. But it's Asia that's supplying much of the brain power. People from China, India, Pakistan, and the Philippines make up more than 50% of the workforce in American high tech. You may not speak English well, you may not, again, as I said, not come across as very sophisticated and so on. But if you're writing bloody good code, who cares? With one foot in the US and another at home, Asian tech tycoons are doing business worth billions. East and the West, the collaboration, the connection is very, very key. Silicon Valley is really famous because once every 7 or 8 years, there will be a new industry explosion in which 1 or 2 of the Silicon Valley startups become a true world huge leader. I'm Ella Callow. On this edition of 101 East, we're asking what brings South and East Asians to Silicon Valley in greater numbers than any other group in the world. The ties between the tech revolution and Asia run so deep, the Valley mightn't exist as we know it without the Asian influence. Oke ya, kita sudah dapat beberapa tambahan. 17, 53, 14, 103, Shell. Apa yang bisa ditambahkan tentang Silicon Valley setelah kamu nonton sebentar presentasi dari Al Jazeera ya tentang Silicon Valley? Halo, maaf Romo. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar. Apa yang bisa ditambahkan, Shell, tentang Silicon Valley dari tayangan singkat tadi yang mungkin belum disebut oleh teman-teman kamu? Tadi sebenarnya saya macet-macet ya, Romo. Mungkin tapi yang saya tangkap saja ya, Romo. Ya. Startup tadi sudah ya. Startup sudah. Kemudian. Tapi bisa juga ditambahkan karena dia mengatakan sesuatu tentang startup ya, bapak-bapak tadi ya. Apa yang dikatakan tentang startup oleh bapak-bapak dalam tayangan tadi? Tadi macet-macet, Romo. Oke, yang lain saya boleh ya? Gambar-gambar saja. Yang lainnya macet. Apalagi yang bisa kamu tangkap dari kata-katanya? Perdagangan, interaksi. Ya, apalagi? Apalagi ya? Perusahaan, kemudian. Tapi Silicon Valley saya cari-cari semalam. Tadi Romo itu perusahaan
startup perusahaan-perusahaan besar yang lahir dari daerah tersebut seperti Tesla, Google, terus perusahaan-perusahaan lain seperti Facebook, Apple, Yahoo, dan lain-lain. Oke ya, jadi ada startup, bahkan perusahaan-perusahaan yang tidak hanya besar, tetapi punya kaliber dunia. Dan untuk alasan itu ya, kita bicara tentang korporasi multinasional, karena levelnya tidak hanya korporasi nasional, melainkan korporasi internasional ya. Oke, terima kasih Shell. Hermin, Buadan, apa yang masih bisa ditambahkan tentang korporasi multinasional secara khusus Silicon Valley ya? Hermin, Buadan. Halo, ya Romo. Ya, apalagi yang bisa ditambahkan tentang Silicon Valley dari tayangan tadi? Tadi saya dengar kayak ada dari Cina, India dan beberapa lainnya yang kayak berkumpul di situ untuk apa ya? Kayak untuk menghasilkan kayak membuat sebuah gimana? Kayaknya membuat aplikasi atau yang lainnya kan bukan cuma orang setempat doang, tapi ada beberapa yang dari luar gitu. Mungkin. Oke ya, jadi ini menimbulkan pesona ya, bahwa ini adalah tadi dikatakan pada awal, ini adalah ibu kota inovasi ya, the capital city of innovation ya. Dan oleh karena itu, para penduduk dunia, tidak hanya penduduk Amerika ya, apalagi white Americans, itu berbondong-bondong ke sana ya. Ini menjadi tempat rujukan atau jujukan ya bagi siapapun yang memiliki kepakaran ya, terutama dalam bidang teknologi, dan saya kira untuk kepentingan kuliah ini ya, di sekitar teknologi informasi. Dan tadi sudah disebut oleh rekan kamu bahwa dari antara misalnya penduduk Asia yang kurang lebih ada 50% ya yang mengisi di korporasi-korporasi di Silicon Valley itu. Dan disebut India, Cina, Pakistan, Filipina, dan meskipun Indonesia tidak masuk 4 besar ya, saya tahu beberapa teman saya itu mereka bekerja di Silicon Valley ya, tetapi mungkin masih di luar 4 besar itu. Dan 4 besar itu kalau mereka dikumpulkan itu kurang lebih sudah 50% dari orang yang bekerja di Silicon Valley. Jadi populasi Asia di Silicon Valley itu besar ya. Oke, Desiderius, apalagi yang bisa ditambahkan tentang Silicon Valley, Desiderius? Ya, Romo. Menurut saya di Silicon Valley itu sengaja dia tuh sebuah kawasan yang sengaja dikembangkan untuk supaya perusahaan-perusahaan global itu juga bisa berinvestasi untuk tujuan inovasi di bidang pengembangan teknologi. Menurut saya itu seperti itu. Oke ya, jadi dia tidak hanya menciptakan ini ya untuk Amerika sendiri, tetapi dia menarik perhatian ya. Jadi di dalam tayangan kalau nanti kalian punya waktu ya, silahkan kalian melihat secara keseluruhan tayangannya bahwa misalnya ketika pada masa awal ya orang India membayangkan inovasi, maka yang dibayangkan adalah Silicon Valley di Amerika. Nah, nanti tayangan ini menariknya adalah justru sekarang ini terutama di India, mereka menciptakan Silicon Valley sendiri ya. Jadi ketika berbicara tentang inovasi, tentang mengubah dunia dengan teknologi terkini, yang dibayangkan tidak sekedar Silicon Valley di Amerika, tetapi Silicon Valley di Indonesia ya. Kalau menurut kamu sendiri,
membayangkan Silicon Valley di Indonesia masih terlalu jauh atau menurut kamu sudah bisa dilihat, Desiderius? Kalau menurut saya sendiri sebenarnya saya nggak ingin berekspektasi, jadi masih saya bilang belum, masih jauh lah untuk sampai ke sana sih Romo, untuk di Indonesia sendiri. Kamu sendiri pernah mendengar kata ini sesuatu yang baru ya, sedang dirintis. Nanti kita coba lihat ya. Ada Bukit Algoritma ya. Bukit Algoritma adalah sebuah kawasan di Jawa Barat yang diimpikan ya akan menjadi Silicon Valley baru Indonesia. Menurut Desiderius, apa sih menurut kamu penghambatnya sehingga kamu merasa bahwa kayaknya membayangkan Silicon Valley dalam konteks Indonesia masih sesuatu yang agak jauh ya? Menurut saya dari apa ya, kalau di Indonesia sendiri tuh masih banyak persepsi yang salah sih Romo tentang terutama di bidang teknologi ya. Misalnya apa Mungkin persepsi yang salah? Misalnya mungkin sebagian, ini menurut saya mungkin sebagian banyak petinggi juga masih belum mengerti arti apa itu algoritma atau istilah-istilah Silicon Valley atau istilah bidang teknologi lainnya, karena menurut saya dari penerapannya sendiri tuh masih belum sampai ke sana lah Romo, karena dari pendidikan sendiri kan juga orang-orang Indonesia ini belum siap kayak benar-benar melek akan teknologi gitu. Jadi masih sekedar, menurut saya bagi mereka masih sekedar angan-angan. Kalau kamu sendiri yang kuliah di TI ya, algoritma, mungkin revolusi industri 4.0, society 5.0, dan hal-hal yang menurut kamu itu masih sangat awam ya dalam kebanyakan kita, dan mungkin bahkan kita menggunakan istilah-istilah itu juga sangat jargon ya. Jadi disebut-sebut tapi sebenarnya nggak terlalu tahu banyak ya. Kalau untuk orang-orang seperti kamu ya dan teman-teman kamu di ruang Zoom ini ya, impian Silicon Valley itu apakah juga masih jauh atau lebih bisa dibayangkan, Desiderius? Kalau masalah impiannya sendiri sebenarnya bisa dibayangkan sih Romo. Karena Indonesia kan juga apa ya, sebenarnya Indonesia sendiri kan udah saatnya tuh kita berani untuk ngembangin inovasi teknologi sendiri gitu, seperti yang ada di negara-negara lain. Jadi kalau soal impian itu sebenarnya udah kita bisa capai. Hanya ya. tinggal implementasinya aja yang saya pikir masih kurang. Oke, jadi beralih dari konsumen ya menjadi produsen dan bahkan menjadi inovator ya. Saya kira teman-teman terutama yang terlibat dalam dunia teknologi ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu jauh. Nah, nanti kita akan coba lihat ya untuk kasus Bukit Algoritma ya, siapa sebenarnya yang diajak ya untuk merintis, kita sebut aja Silicon Valley Indonesia. Oke, terakhir Gandhi Nugroho. Apa yang bisa ditambahkan dari tayangan tadi tentang Silicon Valley? Dan pertanyaan sama ya, seperti Desiderius ya. Apakah kalau kita membayangkan Silicon Valley-nya Indonesia, itu masih sebuah diskusi yang agak awang-awang, abstrak, jauh, atau menurut Gandhi ini sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi realitas? Gimana, Gandhi? Kalau untuk Indonesia sendiri ya, saya rasa masih belum ya, Romo, karena perkembangan teknologi di Indonesia sendiri masih terbilang masih terlambat lah. Indonesia tuh bisa dibilang lebih senang memakai daripada memproduksi. Jadi
alasannya itu ya jadi mereka lebih ibaratnya tuh anggarannya tuh difokuskan untuk anggaran belanja, bukan anggaran untuk produksi. Oke, Jadi ya. perkembangannya dalam bidang itu masih kurang. Jadi anggaran untuk riset ya itu seringkali masih sangat kecil dan itu yang seringkali menjadi alasan ya. Saya lumayan banyak ketemu dengan orang-orang muda yang sampai SMA biasanya masih kuliah di Jakarta sekurang-kurangnya ya. Jakarta, Surabaya, Medan, di 3 kota besar itu, dan mereka kuliah di kampus-kampus yang mentereng ya, di Amerika, di UC Berkeley, di MIT, di Stanford, you name it ya, itu kampus-kampus yang keren ya, tidak semua orang bisa masuk dan mereka bisa kuliah di situ, dan tidak hanya kuliah di situ ya, tapi berprestasi ya, tetapi mereka kebanyakan memilih untuk stay di sana ya daripada pulang ke Indonesia, karena merasa seperti tadi dikatakan oleh Gandhi ya, ekosistem riset itu belum banyak berkembang ya. Barangkali seperti Gandhi tadi mengatakan bahwa ya energi kita itu masih untuk pakai ya daripada untuk memproduksi apalagi berinovasi ya. Oke, rekan-rekan, kita akan beranjak dari Silicon Valley nanti ke Bukit Algoritma, sebuah imajinasi tentang Silicon Valley di Indonesia ya, yang mulai digagas. Nanti akan ada tokoh Budiman Sujatmiko ya, itu nanti kita akan lihat ya. Mudah-mudahan kalian sekurang-kurangnya pernah dengar ya gagasan itu ya. Nah, sekarang saya ingin lebih mengajak kalian untuk ke pengalaman sebagai warga global ya, karena pembicaraan tentang korporasi multinasional itu mengandaikan bahwa kita sendiri punya pemahaman dan bahkan pengalaman tentang globalisasi ya. Kenny, kamu merasa sebagai warga dunia atau warga global, kamu sudah merasa nggak sih punya sesuatu sehingga kamu merasa tidak hanya warga Jogja atau warga Indonesia atau warga ASEAN, tetapi warga global. Kalau Kenny sendiri, pengalaman kamu punya pengalaman nggak sih bahwa kamu itu menjadi bagian dari warga dunia? Ataukah itu sesuatu yang sampai sekarang ini belum kamu alami ya? Silakan, Kenny. Oke, Kenny ada? Dan sambil nunggu Kenny, ke Novian Imam dan Dimas Restu. Novian Imam, Dimas Restu. Ya, Romo. Oke, Novian Imam, kamu sendiri merasa nggak sih bahwa kamu ini adalah warga dunia? Kalau iya, pengalaman apa yang membuat kamu mengalami ya bahwa kamu tidak hanya warga sebuah kawasan tertentu di Indonesia, kota atau provinsi atau bahkan bangsa Indonesia, tidak sekedar juga warga ASEAN atau warga Asia, melainkan sebagai warga dunia. Kalau Novian sendiri, kamu pernah nggak punya pengalaman bahwa kamu sadar ya bahwa sekarang ini kamu adalah warga dunia? Kalau pengalaman saya sebagai warga dunia, saya lebih lebih cenderung sebagai penikmat sih, Romo, terhadap hiburan-hiburan yang ada di dunia, terkhususnya di luar negeri. Jadinya saya juga merasa bagian dari warga dunia. Seperti itu. Kalau kamu merasa sebagai penikmat ya, produk-produk yang diproduksi ya di belahan-belahan bumi lain, paling terasa pengalaman apa, Novian? Kan bisa jadi ya, kalau saya itu minum kopi Starbucks ya, saya merasa menjadi warga dunia. Karena kita sebut aja ya, Amerika mungkin
mewakili ya dunia itu ya, karena keragaman budayanya, keragaman orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan Starbucks itu tidak hanya menjadi simbol di Amerika, tetapi juga simbol di di banyak kawasan ya di dunia. Kalau Novian sendiri, pengalaman yang paling terasa apa sih sebagai warga dunia yang kamu katakan tadi sebagai penikmat itu? Kalau saya pengalaman yang paling terasa sebagai warga dunia itu saya menikmati tontonan sepak bola, Romo, khususnya dari Eropa seperti itu. Jadinya saya merasa bagian dari warga dunia. Ya, meskipun mungkin sekarang ya kayaknya hampir semua televisi nasional tidak menyiarkan ya, sehingga nonton sepak bola sekarang ini menjadi sesuatu yang lumayan eksklusif ya. Kalian harus langganan channel ketika mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Kita bisa nonton Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jepang ya, Liga Belanda, tentu Liga Indonesia ya. Dan itu menurut Novian memberi pengalaman universalitas ya, bahwa saya tidak hanya warga yang mendukung PSS Sleman atau PSIM atau klub lokal lain yang ada di Indonesia, tetapi ketika saya misalnya beli jersey ya, mungkin yang saya bayangkan Chelsea atau Madrid atau Barcelona atau AC Milan atau Inter Milan atau Munchen atau Dortmund atau Ajax ya, dan klub-klub lain ya. Jadi Novian lebih mengalami ketika nonton bola, itulah pengalaman saya akan dunia global, itu saya alami ya. Dan nanti salah satu kata kuncinya adalah integrasi ya. Jadi saya merasa terintegrasi dengan orang karena saya senang klub Real Madrid ya. Saya selalu mengikuti setiap update mereka ya, dan lama-lama juga ikut komen ya. Apalagi kalau pas mereka minta pendapat sesuatu, ada peristiwa yang terkait dengan klub itu, sehingga saya tidak lagi menjadi orang luar ya dari dunia yang semakin global, tetapi saya semakin terintegrasi, saya semakin terjalin ya, dan nanti juga dalam bidang-bidang lain ya, tidak hanya dalam dunia sport ya. Dimas, kalau Novian ketika saya nonton bola ya, saya mengalami diri sebagai warga dunia. Kalau Dimas atau Kenny, pengalamannya apa? Oh ya Romo. Ya. Kalau saya sih lebih ke dalam informasi atau berita itu ya Romo. Karena dalam berita itu, misal kita nggak cari pun kadang berita itu datang sendiri. Contohnya ketika kita main media sosial, kita itu udah ada media-media berita yang membuat akun di situ, sehingga terkadang kita bisa melihat itu juga. Jadi kita bisa tahu kondisi tentang gak cuma di Indonesia tapi di luar juga. Seperti itu, Romo. Kamu sendiri ini ya, kalau saya memang update ya. Ada beberapa ABC News, NBC News, lalu karena saya agak bisa dikit-dikit ya baca Spanyol, saya juga langganan Telemundo ya di Instagram saya, juga di Facebook. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di dunia itu saya bisa update ya, BBC. Mungkin sekarang ini saya tidak terlalu banyak baca koran lagi ya, karena saya merasa ada banyak informasi, terutama dalam konteks global ya. Meskipun misalnya kalau kamu baca koran-koran nasional ya, misalnya Kompas itu ada kolom internasional ya atau dunia ya. Oke ya, Dimas. Jadi pengalamannya adalah berita. Jadi kita tidak hanya misalnya ya hari-hari ini kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang ngomel-ngomel itu ya, ketika disuruh putar balik ya. Jadi isu kita itu tidak sekedar itu ya, atau mbak-mbak yang kakinya diangkat di mobil ya karena marah-marah dan seterusnya ya. Tentu isu-isu itu juga kita baca, tetapi lebih luas daripada itu ya. Kenny? Iya, Romo. Ya.
Kalau pengalaman kamu sebagai warga dunia, kamu alami paling nyata dalam pengalaman apa sih, Kenny? Mungkin pengalaman yang paling nyata, salah satunya mungkin dalam mempelajari bahasa Inggris. Yeah. Itu kayak contoh nyata kita menjadi warga dunia. Semisal kayak di media sosial gitu, dapat teman-teman dari luar negeri, terus kita mengikuti bahasa internasional, bahasa Inggris. Yeah. How good is your English, Kenny? Nggak terlalu bagus ya, Romo. Hanya sekedar bisa. Kamu sendiri merasa sekarang ini ya, kalau kamu berkomunikasi, kamu lebih sering menggunakan bahasa asing? Tergantung orangnya. Kalau ya orang yang biasa-biasa, maksudnya yang biasa ketemu gitu pakai bahasa Indonesia, tapi kalau mau bergaul keluar gitu ya bahasa Inggris. Oke ya. Kamu sendiri apa ya? Kebutuhan untuk berbahasa Inggris atau mungkin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, itu kamu rasakan lebih mendesak mulai kapan, Kenny? Ketika SMA apakah sudah merasa, atau ketika mulai kuliah ini ya, kamu merasa bahwa ya menjadi warga dunia menjadi sulit ya kalau saya omong bahasa Inggris saja terbatas sekali. Ketika SMA gitu, kamu sudah merasa nggak, Kenny, bahwa ada kebutuhan itu? Ada, semenjak SMA. Oke ya, sepanjang SMA ya, nanti meskipun di universitas itu ada keprihatinan ya, bahwa mata kuliah yang berbahasa Inggris itu kelihatannya semakin mengecil lagi ya. Dulu ada usaha agar beberapa mata kuliah, tentu termasuk di TI ya, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris ya. Tapi kelihatannya kecenderungan itu mulai agak meredup lagi ya, dan mungkin harus diingatkan bahwa Sanata Dharma pun menjadi bagian dari warga dunia ya. Oke, rekan-rekan, tadi sudah ada beberapa dari teman kalian yang sharing tentang pengalaman sebagai warga dunia. Saya merasa menjadi warga dunia itu kira-kira tahun 2005 ya, ketika saya meninggalkan Sanata Dharma untuk kuliah. Dan pengalaman pertama itu buat saya istimewa karena sebenarnya itu bukan pertama kali saya keluar negeri ya. Ini sudah kedua kali. Tetapi saya mengalami ya, saya berangkat dari Jogja ke Jakarta ya, dan snack sore di Jakarta, lalu saya makan malam, tidur malam di Singapura, lalu saya snack lagi di Jepang, lalu ya makan malam di pesawat, lalu sarapan pagi saya sudah di San Francisco ya. Dan itu pengalaman yang sangat membekas buat saya. Saya makan di 3 negara yang berbeda ya, untuk breakfast, lunch, dan juga dinner ya, dan kembali lagi ke breakfast ya. Tentu pengalaman ini nanti berlanjut ya ketika saya ketemu dengan warga yang lebih dunia ya, misalnya sebelum ini saya belum pernah ketemu dengan warga Afrika, saya belum pernah ketemu dengan teman-teman yang berbahasa Spanyol, dan ketika di Amerika itu menjadi mungkin ya, saya ketemu dengan teman-teman dan ya mulai belajar sedikit-sedikit ya, sekurang-kurangnya secara pasif tahu kalau mereka omong apa, dan bahkan mulai berkunjung ya ke negara-negara yang sebelumnya tidak saya bayangkan bahwa saya akan ada di sana, ke Meksiko ya, ke Spanyol, ke Jordania, Israel, ke Italia, ke Palestina, dan ke Jepang, Taiwan, Mikronesia, dan beberapa negara lain ya, yang membuat pengalaman akan sebagai warga global itu menjadi lebih terasa. Dan dalam diskusi kita ini tidak sekedar bahwa orang itu bermigrasi ya, berpindah, melainkan juga perdagangan, investasi,
modal itu melintasi ya perbatasan wilayah. Dan oleh karena itu kita bicara tentang korporasi multinasional. Dan juga tadi sebagaimana sudah kalian sampaikan, ada teknologi juga ya yang melintasi kawasan negara, keterampilan dan budaya, ide, berita, informasi, hiburan, dan tentu pengalaman yang barangkali lebih gampang kita lihat adalah pengalaman orang. Tadi sudah ada yang sharing pengalaman nonton film ya. Sekarang ini referensi kita tentang film menjadi jauh lebih beragam, apalagi belum kalau kita menyertakan Korea, Jepang, Iran, Afghanistan, negara-negara Asia ya, yang sebelumnya masih tertutup dari pandangan kita. Sekarang ini dengan globalisasi ya, referensi kita itu tidak hanya film-film Indonesia ya, tetapi kita semakin punya perspektif yang global. Nah, ketika kita bicara tentang korporasi multinasional, kita perlu ingat juga ya teman-teman bahwa ini tidak sekedar kisah happy ya, dengan kisah happy ending ya, tetapi juga ada beberapa konflik. Salah satunya yang terjadi dengan peristiwa 9/11. Dan saya kira ini istimewa ya, terutama sekarang ini kita juga bicara tentang konflik Palestina dengan Israel ya, dan betapa warga dunia ya punya sikap yang berbeda. Dan di negeri kita sendiri ya, hari-hari ini saya kira ada banyak perbincangan yang menarik ya untuk kita ikuti. Dan jangan lupa bahwa dua tower yang dibom adalah World Trade Center ya, pusat perdagangan dunia yang ada di New York. Menjadi ibu kota ya, menjadi kapital dari perdagangan dunia. Dan juga ada pusat militer Amerika di Pentagon. Nah, agar nanti kita tidak menyempitkan ya tragedi ini sebagai konflik misalnya antara Islam dengan Barat ya, yang kadang-kadang menjadi wacana yang sangat dominan ya. Kita mencoba meletakkannya dalam perspektif yang lebih luas. Nah, peristiwa ini menarik karena tidak hanya terjadi di New York, kalau kalian ingat bom ya yang diledakkan oleh para teroris juga ada di Jakarta dan itu terkena juga pada World Trade Center juga ya. Jadi pusat perdagangan dunia yang ada di Indonesia ya. Jadi ini sesuatu yang simbolik ya, teman-teman. Dan kita sekarang ini masuk dalam pembicaraan tentang perusahaan multinasional. Nah, sebelum masuk ke sini, saya akan bertanya pada kalian ya. Felicitas, Gia,
Apakah ada Felicitas Gia? Ada, Romo. Oke, Gia, kamu hari-hari ini mengikuti nggak sih soal debat ya tentang tenaga kerja asing Cina yang masuk ke Indonesia pada masa sekitar Lebaran? Kalau itu kurang mengikuti, Romo. Oh, kurang mengikuti ya. Padahal itu sebenarnya kasusnya menarik ya, terkait dengan pembicaraan kita tentang perusahaan multinasional ya. Kalau kamu sendiri tayangan tadi pernah nonton nggak, Felicitas Gia? Saya nggak tahu ya, kamu waktu itu usianya berapa ya? Saya kira itu tahun 2009 kalau nggak salah ya. Kalau video tadi baru nonton ini tadi, Romo. Oke ya. Kamu anak mana sih? Anak mana maksudnya gimana, Romo? Anak dari daerah mana gitu? Oh, Klaten, Romo. Oh, Klaten ya. Iya. Oke, mungkin di Klaten waktu itu berita itu tidak sekuat ya. Mungkin kalau dia lahir di Jakarta karena kadang-kadang mungkin kalau Klaten itu isunya lalu menjadi lebih lokal ya. Oke, maka saya tanya aja yang lokal-lokal ya untuk Gia ya. Kamu sendiri sebagai orang Klaten merasa juga sebagai warga dunia nggak sih, Gia? Iya, Romo. Oke, sebagai orang Klaten, rasa kamu sebagai warga dunia itu kamu alami terutama dalam pengalaman apa, Gia? Jadi Gia mengalami diri sebagai warga dunia, terutama dalam pengalaman apa? Tadi temanmu ada yang bilang, ketika saya baca berita, Romo, karena disitulah saya tidak hanya baca berita tentang daerah saya, tidak hanya baca berita nasional, tetapi saya baca peristiwa-peristiwa yang ada di dunia, yang mungkin beberapa waktu sebelumnya itu belum menjadi berita yang penting, tetapi sekarang ini sebagai bagian dari warga dunia, ya saya care ya dengan berita-berita itu. Misalnya sekarang ini ya, barangkali berbeda dari 1 dekade atau 2 dekade sebelumnya, kasus Palestina dengan Israel ini menjadi sesuatu perbincangan ya di antara kita yang barangkali seperti Gia ya, ngomonginnya dari Klaten. Ya. Gimana Gia? Oke, kelihatannya Gia terputus dari pembicaraan kita. Frisco, Adrian. Yusuf Arga, Bagaskara. Saya Romo. Oke, ya. Kalau kamu sendiri ketika kita berbicara tentang perusahaan multinasional, yang kamu bayangkan perusahaan apa, Yosef? Yang langsung muncul dalam benak kamu ya, bahwa ini adalah perusahaan multinasional. Mungkin kayak kendaraan-kendaraan sekarang, Romo. Oke, kendaraan sekarang. Kamu sendiri, kamu punya favorit kendaraan atau merek tertentu begitu? Kalau di rumah gitu, kalau kendaraan di rumah tuh pakai kayak Honda gitu, Romo. Oke. Kamu sendiri semacam punya alasan ya? Ini tentu jarang ditanyakan. Kelihatannya sudah punya Honda itu sudah otomatis ya, nggak perlu ditanya alasannya. Tetapi karena sekarang ini kita bicara tentang perusahaan multinasional, kamu punya preferensi Honda terhadap pilihan-pilihan lain nggak? Misalnya Yamaha atau merek-merek lain begitu. Ada keunggulan komparatif nggak yang kamu merasa ada di Honda ya? Mungkin juga dengan sepeda motor nasional ya kalau ada. Mungkin kalau selama saya menggunakan itu
produknya Honda tuh kayak lebih awet dari yang lain gitu, Rom. Kalau saya lihat ya, soalnya kan saya juga belum pernah pakai yang lain juga. Oke, jadi sejak awal keluarga kamu Honda ya? Iya, Rom. Oke ya, fanatik ya? Mungkin. Kalau kamu melihat teman kamu pakai Yamaha gitu, biasanya apa sih yang ada dalam benak kamu atau merek lain ya? Ya mungkin saya ini dong, pengen coba juga rasanya naik motor yang beda merek tuh kayak gimana. Oke ya, jadi pengalaman kamu terhadap perusahaan multinasional itu Honda ya? Iya. Kita sebut aja ya, kamu siang hari ini adalah customer service dari Honda. Apa sih yang menurut kamu tadi bilang ya, salah satunya adalah awet ya. Apalagi yang menurut kamu menjadi keunggulan kompetitif Honda dibandingkan produk-produk lain ya? Kebetulan saya juga pakai Honda juga ya. Mungkin itu juga Romo, kayak masalah owner deal juga yang saya lihat itu kalau yang mudah didapat tuh ya Honda itu Romo. Oke ya, jadi kalau ada kerusakan atau ada kebutuhan untuk pengganti ya, kita tidak harus ke Jepang ya untuk cari owner deal-nya ya, karena sudah ada ini ya dealernya di Indonesia, juga customer service-nya yang ada di Indonesia, dan itu menghantar pada gagasan yang ada pada layar kalian ya. Mereka punya kantor pusat di Jepang atau di negara-negara lain, dan kemudian mereka punya negara target ya untuk melakukan bisnis ya. Jadi bisnisnya tidak hanya berlangsung di satu atau dua negara, tetapi di multi negara ya. Dan nanti kita akan melihat alasan mereka untuk melakukan bisnis ya di negara terutama yang berkembang seperti Indonesia ya, misalnya tenaga kerja yang murah, lalu ketersediaan sumber daya alam. Waktu sebelumnya ya saya bicara pada kalian soal kemungkinan ya Tesla itu mau punya tempat produksi ya di Indonesia karena ketersediaan nikel, lalu pengaturan pajak yang menguntungkan, pasar baru untuk produk ya. Misalnya Indonesia selalu menjadi target pasar ya untuk banyak produk karena potensi pembelinya ya. Dan tentu manfaat bagi peserta atau negara-negara ya yang menjadi tempat korporasi multinasional ya, soal pekerjaan baru, lalu dengan gaji yang lebih tinggi, lalu tantangan lebih besar, lalu transfer teknologi, dan beberapa manfaat sosial lain. Nah, kamu sendiri merasa dengan korporasi multinasional ya yang punya cabang di Indonesia itu, Indonesia mendapat keuntungan atau lebih dirugikan? Kalau menurut saya ini sih mungkin bisa diuntungkan juga, soalnya kan mungkin ada beberapa juga yang kayak bahan bakunya juga dibuat di sini juga, terus kan mungkin tenaga kerjanya juga ada yang dari sini juga, kayak mungkin servisannya kayak servisan di setiap tempat itu kan juga tenaganya mungkin dari kita juga, jadi mungkin itu yang salah satu keuntungannya. Iya, kamu sendiri punya cita-cita nggak sih kerja di korporasi multinasional gitu? Misalnya saya akan kerja di Honda tidak di bengkelnya ya, tetapi di bagian IT-nya atau apa. Buat kamu itu masuk dalam mimpi kamu nggak sih bekerja di korporasi multinasional? Masuk, Rom. Oke. Kalau boleh saya tahu ya, alasan kamu punya mimpi ya kerja di korporasi multinasional, apalagi kalau sampai bekerja ya di negara pusatnya, itu keren banget ya. Tadi saya nonton yang di Silicon Valley itu menarik ya. Dia bilang gajinya tiap bulan itu kira-kira ya orang itu bisa dapat $200.000 satu bulan ya. Nah itu kalau dirupiahkan besar sih ya. Kalau kamu alasan kamu menjadikan
bekerja di korporasi Indonesia itu sebagai salah satu cita-cita, alasannya apa? Ya mungkin ingin lebih mengetahui kayak bagaimana sih kayak perkembangan teknologi di luar negara kita sendiri itu. Oke ya, jadi lebih mau mengembangkan teknologi ya. Seperti tadi, yang menarik dari Silicon Valley adalah ketika orang bicara tentang inovasi teknologi, Silicon Valley itu langsung muncul ya. Dan mungkin nanti kita akan lihat terutama dengan konsep ini ya, algoritma ya, bukit algoritma apakah akan jalan terus dan apakah bisa menjadi semacam Silicon Valley-nya Indonesia. Oke, Robertus Yulianto. Ada Robertus? Halo Romo, ada Romo. Ya, Robertus. Kalau kamu ini ya, saya tanya tentang korporasi multinasional. Korporasi apa sih yang segera masuk dalam benak kamu, yang muncul dalam benak kamu? Kalau saya Yamaha. Yamaha. Gara-gara tadi ngomongin Honda. Kamu beda dengan teman kamu ya. Ini semacam rivalitas ya, tidak hanya di MotoGP. Apa sih yang menurut Robertus itu istimewa dengan Yamaha? Yang membedakan atau bahkan memiliki nilai kompetitif lebih daripada Honda misalnya, atau VR atau produk-produk lain? Gimana ya, produknya kalau saya lihat ya, itu eksklusif sih. Kalau Honda sebenarnya lebih apa ya, family friendly. Jadi makanya banyak yang beli. Kalau Yamaha lebih eksklusif aja. Makanya dikit yang beli juga, mahal juga kan. Itu mungkin istimewanya itu. Jadi orang kalau lihat, oh motor Yamaha keren. Gitu. Oke. Kalau eksklusif, sementara kamu tadi bilang ya, kalau Honda itu lebih family friendly gitu ya, atau user friendly gitu ya. Eksklusifnya Yamaha sebenarnya ada di mana sih, Robertus? Karena saya kok mungkin tidak terlalu melihat ya. Saya melihatnya sebenarnya dari salah satu produknya sih, Romo. Kayak yang terkenal tuh malah kayak R25 gitu-gitu loh, yang kebanyakan orang beli. Jadi kalau orang beli Yamaha itu bukan motor biasanya, tapi motor yang kayak gituan gitu. Jadi motor-motor yang keren-kerennya. Jadi semacam premiumnya begitu ya? Ya, yang justru premiumnya yang laku di pasaran gitu sih. Jadi tidak mau kendaraan kebanyakan, tetapi ada semacam edisi premium. Jadi kalau naik produk itu orang tuh kayak nengok ya? Iya. Oke. Sementara kalau kamu sendiri ya, mengapa kamu tidak punya preferensi seperti teman kamu misalnya pada produk Honda dan yang lain ya? Padahal itu kan juga setara sebagai korporasi multinasional ya. Kamu punya ini nggak perbandingan Yamaha selain dengan Honda ya, selain tadi soal premium tidak ya, edisi spesial atau ini lebih kayaknya cocok untuk keluarga begitu. Kamu sendiri punya kefanatikan tertentu ya terhadap Yamaha? Sebenarnya saya tuh pakai produk Honda juga sih, Romo. Cuma kan tadi pertanyaannya apa yang terpikir tuh? Jadi yang terpikir Yamaha. Oke. Kan Yamaha tentu punya ini ya, punya tagline atau apa gitu ya. Kalau kamu sendiri ya sebagai user diminta membuat tagline untuk Yamaha, tagline apa yang menurut kamu paling cocok untuk Yamaha ya? Oh, oke. Sebentar, Romo. Kalau Yamaha sekarang tuh semakin di depan ya. Nah, itu saya udah tahu ya itu ya. Ya. Dari sisi user ya, tentu dari sisi owner mereka punya tagline tertentu sehingga seperti kamu ya, meskipun kamu pengguna baik Honda maupun Yamaha ya, tetapi ketika diminta memilih ya, Yamaha itu langsung muncul di atas ya. Kesannya eksklusif, premium, tidak terlalu umum ya.
dalam arti apa? Mungkin untuk kamu yang muda itu terasa ya dibandingkan dengan Honda yang mungkin lebih segmennya itu family ya. Nah, kalau misalnya itu mau kita ringkas, kira-kira apa ya tagline kalau kamu diminta apa ya memberi tagline ya oleh Yamaha ya, mungkin kamu terpilih Yamaha Internasional ya untuk membuat tagline, kira-kira tagline apa sih yang akan menarik terutama untuk produsen, untuk konsumen Indonesia? Oke, kalau dari Yamaha-nya semakin di depan, kalau dari saya sisi user, karena yang dijual atau yang laku di pasaran premium, menurut saya semakin berkesan ketika beli. Oke ya. Jadi semakin berkesan. Gitu. Semakin berkesan ya, atau mengesankan ya, ya. Produknya ya. Dan nanti itu menurut saya menarik ya, karena biasanya ketika kita menggunakan sebuah produk, awalnya biasanya kan karena fungsional ya. Jadi memang saya butuh alat transportasi, makanya tadi ya, barangkali Honda pada produk-produk tertentu ya, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria itu ya, ramah digunakan untuk semua anggota keluarga ya. Sementara Yamaha barangkali lebih segmented, tetapi karena kamu tadi sudah menyebut ya aspek melampaui fungsional itu estetik ya. Jadi ada estetikanya ya. Seperti kalau saya naik Honda itu ya, Mega Pro itu ya, kayaknya saya merasa lebih gede sih daripada lihat sepeda motor Honda atau Yamaha yang kecil-kecil itu ya. Dan beberapa waktu terakhir ini ya, saya pulang ya, dan saya pakai sepeda motor adik saya, itu apa ya, saya lupa mereknya ya, tapi pasti Honda atau Yamaha. Itu saya merasa seperti naik sepeda ya, karena saya merasa kecil sekali ya, orangnya gede lalu naik seperti sepeda jengki itu ya. Saya nggak merasa seperti naik sepeda motor ya, saking merasa kecilnya karena terbiasa itu ya. Oke, terima kasih ya. Rekan-rekan, ada dua isu yang dibicarakan ketika kita bicara tentang korporasi multinasional. Isu yang pertama adalah soal alih teknologi. Lalu isu yang kedua adalah isu ketepatan guna teknologi itu. Dan mungkin ini yang menjadi alasan ya mengapa ketika TKA terutama dari Cina yang diberitakan sangat masif beberapa waktu terakhir ini yang masuk ke Indonesia dalam jumlah yang terbilang besar ya untuk ukuran perspektif media, itu lalu menjadi persoalan ya dan menimbulkan reaksi yang sangat keras dalam diri masyarakat. Karena kemudian dalam beberapa investigasi ya yang saya lihat dalam beberapa media, misalnya dari segi kepakaran teknologi ternyata mereka dipandang tidak memiliki kepakaran teknologi yang di atas rata-rata orang Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri punya kepakaran yang kurang lebih setara ya, atau bahkan setara, sehingga mendatangkan orang dalam kategori ahli ke Indonesia itu dipertanyakan. Lalu tentu yang kedua adalah sesuatu yang barangkali agak sentimen ya, bahwa terkait dengan Cina dalam psikologi kita ya, kita seringkali masih punya pandangan yang agak diskriminatif ya, apalagi mungkin karena kita memandang apa ya Cina sebagai kapitalis baru ya, yang kadang-kadang tidak sekarang ini ya yang dilawankan dengan misalnya ya Islam, seringkali juga tidak hanya Amerika tetapi juga Cina dan negara-negara lain ya. Sekarang ini juga Israel ya. Dan dalam konteks masyarakat yang mayoritas Muslim itu seringkali menjadi isu yang apa ya marak ya diangkat. Nanti kalau kalian cek di YouTube ya, kalian akan menemukan bahwa itu lebih terkait ya kalau dalam diskusi kita terkait dengan alih teknologi. Jadi mestinya sampai titik tertentu ya
mereka yang datang ke Indonesia untuk korporasi multinasional adalah para pakar yang kita memang belum memilikinya. Dan karena alasan itu mereka kita undang untuk datang ke Indonesia. Maka ketika kemudian di tempat kita ya ada isu pengangguran dan seterusnya, dan kemudian kita menemukan tenaga kerja asing dalam jumlah banyak, itu lalu menimbulkan persoalan ya. Di Kupang, di beberapa kota lain yang sekarang ini sedang marak ya, ada pembangunan besar, itu lalu menimbulkan konflik horizontal ya, dan isu TKA Cina apalagi itu menjadi bahan perbincangan ya yang panas ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Lalu isu yang kedua adalah tentu soal alih teknologi ya. Jadi teknologi, ketepatan teknologi ya, apakah teknologinya tepat guna ataukah teknologinya sebenarnya terlalu tinggi sehingga ketika diberlakukan di negara tujuan atau negara target, teknologinya lalu salah guna ya atau tidak tepat guna ya. Dan ini juga menimbulkan permasalahan ya, rekan-rekan. Nah, saya tadi mengajak kalian untuk melihat ya bahwa ini ya maka ini sebenarnya isu tahun lalu ya, ketika ada pembakaran foto ya atau lukisan Nabi, itu menjadi persoalan besar di kalangan teman-teman Muslim ya. Dan tadi ketika ada teman kamu dari Klaten ya, di situ ada perusahaan Perancis juga ya, Nestle ya, itu juga sebenarnya korporasi internasional. Nah, saya mau mengakhiri kelas ini ya, dengan mengajak kalian untuk melihat imajinasi Silicon Valley ya, versi Indonesia sampai sejauh ini ya. Agar kalian ketika berbicara tentang Silicon Valley, kita berbicara ya tidak hanya Silicon Valley di Amerika, di California, sekarang ini juga di India ya, teman-teman. Ada wacana bahwa kita tidak akan mensuplai orang sebanyak sebelumnya ya ke Silicon Valley di Amerika karena kita membangun Silicon Valley di India. Maka India sekarang ini juga menjadi salah satu rujukan untuk dunia sains dan teknologi ya. Saya bersama Kang Dani di tengah hamparan 888 hektar yang punya tanah untuk bisa mengelola menjadi Silicon Valley Indonesia. This is the access road to the planned development Bukit Algoritma or Algorithm Hills. Nah, namanya adalah Bukit Algoritma. Dan seperti rekan tadi ya, apakah kata algoritma merupakan kata yang sebenarnya sudah sangat hidup ini atau baru istilah yang sangat jargonistik ya? Algorithm Hill is to be part of the Sukabumi Special Economic Zone or SEZ, which was initially proposed in 2008. Akan ada di Sukabumi. The Sukabumi SEZ aims to focus on agricultural plantations as well as technological developments and tourism. The Jakarta Post visited the Algorithm Hill project site on April and spoke with Dani Handoko, President Director of Bintang Raya Lokal Lestari. The company manages the plantation currently operating at the site. Jadi saat kami diberikan kesempatan menjadi bagian dari tim rintisan KIK Jawa Barat, nah kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih, sehingga akhirnya usulan KIK Sukabumi ini bisa terbentuk seperti ini, yaitu pada ruang dan dengan gaya hidup sehat, membangun ekosistem pertumbuhan tangguh berkelanjutan berbasis iptek, S-nya seni budaya. Salah satu yang selalu saya ingat adalah meningkatkan gaya kolaborasi dari masyarakat di sekitar wilayah perkebunan untuk ikut dalam kemajuan ekonomi ke depan.
Dhani has joined hands on the project with Budiman Sujatmiko, a politician from the ruling Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDIP, who was a national reform activist in 1998. Budiman is also chief executive of Kiniku Bintang Raya, which will be developing Algorithm Hill with Dhani's Bintang Raya Lokal Lestari under a joint operation, or KSO. The agreement was made on April 7. Algorithm Hill also aims to support research in various fields, including neuroscience, nanotechnology, quantum technology, renewable energy, and space exploration. To this end, the two companies have also signed agreements that allot 25 hectares to each of the three prominent universities in West Java, IPB University in Bogor, and in Bandung, Pajajaran University, and the Bandung Institute of Technology, or IPB. Untuk asosiasi perguruan tinggi swasta, itu dalam pembicaraan kita tunggu kebijakan tentang tatap muka atau apa. Untuk PTN sudah, untuk PTS pun sebenarnya sudah, startup komunitas. Nah ini kan dari Inovator 4.0. Bahkan mereka membawa industrinya lagi masing-masing, baik dari dalam maupun luar negeri. With the plans in hand, all the Algorithm Hill needed was someone to build it. Enter state-owned construction firm Amarta Karya, which joined the project in mid-April. The first phase of construction is to kick off in May with an investment of 18 trillion rupiah, or $1.2 billion. This phase will take around 3 years. Budiman says he's looking forward to the second section of the Bocimi Toll Road connecting Bogor, Ciawi, and Sukabumi. This will improve access to the project site once it is finished. Budiman and Dhani have spoken with state-owned Telkom about installing a 4G cellular network by May. They also have plans to install a 5G network. The project will also renovate abandoned houses in the plantation area. Renovasi bangunan-bangunan ini, dan kita akan ubah menjadi rumah inovator anak-anak muda Indonesia, berkarya, berpikir, berdiskusi, melahirkan paten-paten baru untuk menyiapkan Indonesia yang revolusi 4.0. Bahwa mereka tahu bahwa ini bukan sekedar riset saja, tapi juga ada komersialisasinya. Karena nanti link and match dengan industri. Di era revolusi 4.0 dibalik. Perkembangan industri, kalau ingin surviving maju, harus tahu perkembangan riset terbaru. Nah, kita ingin industri itu gabung di sebuah tempat yang sama dengan para riset, sehingga mereka bisa ngobrol langsung, mereka bisa bertemu, bisa ngobrol, bagaimana gitu perkembangan riset itu. Jadi riset akan ada di depan. Jadi akan menjadi bukan cuma knowledge based business, tapi juga bahkan science led business. Bisnis yang dituntun. As of April, however, the National Council for SEZs had still not approved the Algorithm Hill project, because it did not meet all administrative requirements. Waktu setengah jam itu yang dulu Mas Budi cerita itu, karena itu adalah saat beliau bilang imajinasi adalah pangkal atau hidup inovasi. Langsung karena saya concernnya adalah cipta kreasi untuk masyarakat kita, maksudnya anak-anak karyawan perkebunan. 3 tahun saya kira cukup realistis. 3-5 tahun. Optimis 3 tahun. Sangat optimis 3 tahun, optimis 5 tahun. So this is where Indonesia's future Silicon Valley, or also known as Bukit Algoritma, will be developed. Nothing is yet set in stone now. However, let's just hope that one day Indonesia will finally have its own Silicon Valley for the future of the country's technology and research industries. For one last time, Bella Andapita from the Jakarta Post, signing off. Oke, rekan-rekan, saya ingin mengakhiri kelas ini dengan melihat ya arah yang sekarang ini mulai kelihatan, misalnya dalam kasus India,
bayangan mereka tentang Silicon Valley adalah Silicon Valley di India. Mereka membangun sendiri Silicon Valley dan tidak lagi ya sekedar mengekspor mereka yang telah terdidik dalam dunia sains ke Silicon Valley di Amerika. Dan tadi meskipun dalam bentuk yang masih sangat embryonal, gagasan untuk membangun Silicon Valley di Indonesia ternyata juga sudah mulai diinisiasi. Sekurang-kurangnya dengan sebuah gagasan awal bahwa imajinasi adalah pangkal dari inovasi. Let's see ya, karena tadi sebagaimana dalam diskusi kelas kita, ternyata ini mengandaikan ekosistem riset, dan tadi juga sudah dikatakan ya bahwa ini adalah bisnis yang berdasarkan pada riset ya. Jadi sesuatu yang kalau kita mau terlibat di dalam menginovasi dunia, saya kira sebagaimana diskusi kita ya, kita perlu terlibat sebagai inovator dan tidak sekedar pemakai produk-produk teknologi. Oke, rekan-rekan, dengan demikian kita akhiri mata kuliah kita untuk semester ini. Jadi silahkan kalian mulai melihat tema apa yang menarik dalam diskusi-diskusi kelas kita, dan nanti kalian mendalaminya dengan studi kasus dan juga dengan beberapa literatur yang tersedia. Dan nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian post di grup ya, agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan nanti saya akan memberitahukan kepada kalian kapan submission-nya ya, paper kalian, tetapi bisa kalian bayangkan minggu ini kalian mulai kerja, lalu minggu depan kalian akan kerja, lalu akhir minggu berikutnya itu adalah pengumpulannya. Jadi kalian punya waktu kurang lebih 2-3 minggu ya untuk melakukan tugas akhir kalian. Jadi kita akan mengumpulkan lebih awal daripada jadwal UAS-nya ya. Jadi saya ingin memberitahukan kalian sejak awal agar nanti kalian siap-siap ya untuk mengerjakan, karena selalu pada momen ujian akhir semester itu ada banyak pekerjaan yang harus kalian lakukan. Maka saya selalu akan mengumpulkan pekerjaan kalian lebih awal daripada dosen-dosen lain ya. Oke, rekan-rekan, selamat bertekun menemukan kasus yang menarik dari kasus-kasus etika profesi yang kita bicarakan, terutama setelah ujian tengah semester sampai hari ini, dan selamat bertekun untuk mengerjakannya. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang.